Halo adik-adik, selamat datang di media pembelajaran fisika bersama Kak Dwi. Kali ini kakak akan membahas tentang gerak lurus, yaitu materi dari kelas 8. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, membedakan perbedaan jarak dan perpindahan. Yang kedua, menjelaskan perbedaan kecepatan dan kelajuan. Yang ketiga, menjelaskan tentang percepatan. Dan yang keempat, membedakan gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sebelum lebih lanjut, simaklah ilustrasi berikut. Waktu liburan kemarin, Rina berkunjung ke rumah kakek di desa dengan mengendarai mobil. Jarak rumah kakek sangatlah jauh, sehingga mobil harus melaju di jalan tol. Jalan tol yang lurus tidak mengalami perubahan waktu dan jarak. Pada kondisi gerak yang dialami mobil adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Setelah melaju di jalan tol, akhirnya mobil Rina melaju di jalan pedesaan. Sepanjang perjalanan harus berhati-hati karena jalannya berliku-liku. Ketika jalannya berliku-liku, jarak dan waktu yang dibutuhkan bertambah, sehingga percepatan pun juga bertambah. Pada kondisi ini, mobil mengalami percepatan yang artinya berat benda gerak lurus berubah beraturan. Tahukah adik-adik bahwa kedua mobil tersebut sama-sama melakukan gerak lurus? Nah, gerak lurus sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama GLB atau gerak lurus beraturan, dan yang kedua GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak sendiri itu apa sih? Gerak adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Nah, besaran yang sering dipakai dalam gerak yaitu jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda. Selain jarak, ada perpindahan. Perpindahan adalah perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Untuk lebih paham, perhatikan ilustrasi berikut. Ada sebuah benda bergerak ke kanan sejauh 5 km, lalu berpindah sejauh 3 km. Jadi, jaraknya adalah 5 km ditambah 3 km sama dengan 8 km. Jadi, untuk menentukan jarak, kita tidak menentukan arahnya. Sedangkan perpindahannya yaitu 2 km. Karena setelah berpindah 5 km,
kembali lagi sejauh 3 kilometer, sehingga kedudukan perubahan awal dan akhir yaitu 2 kilometer. Jadi perpindahannya adalah 2 kilometer. Untuk menentukan perpindahan, harus menentukan besar dan arahnya. Selain jarak dan perpindahan, besaran yang sering digunakan dalam gerak lurus yaitu kecepatan dan kelajuan. Nah, kecepatan sendiri adalah perpindahan yang ditempuh per satuan waktu. Dan kelajuan adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Selanjutnya yaitu rumus matematis. Nah, rumus matematis dari kelajuan sendiri yaitu kelajuan sama dengan jarak dibagi selang waktu, atau bisa dituliskan V sama dengan S per T. Sedangkan kecepatan yaitu kecepatan sama dengan perpindahan dibagi dengan selang waktu, sama V sama dengan S per T. Nah, di sini rumusnya sama, kelajuan dan kecepatan. Namun, kelajuan yang digunakan jarak, sedangkan kecepatan yang digunakan perpindahan. Untuk satuan jarak yaitu meter, sedangkan selang waktu satuannya sekon. Selanjutnya ada tips and trick untuk menghafal atau mempermudah rumus matematis dari kelajuan dan kecepatan, yaitu dengan menggunakan segitiga ajaib. Nah, bentuk segitiganya seperti ini, lalu dibagi seperti ini, lalu yang pembagi yang ada dua ini kita berikan tanda kali. Setelah itu yang paling atas kita isi dengan S. Nah, setelah itu bagian kiri kita isi dengan V, bagian kanan kita isi dengan T. Nah, jika ingin mencari S, maka kita tuliskan S sama dengan, lalu kita tutup S-nya. Yang terlihat tinggal V dan T. Jadi S sama dengan V kali T. Nah, gitu. Setelah itu, jika ingin mencari V, maka dituliskan V sama dengan, lalu kita tutup V-nya. Jadi tinggal S per T. Jadi V sama dengan S per T. Selanjutnya, jika kita ingin mencari T, maka kita tulis T sama dengan, lalu kita tutup P-nya. Tinggal S per V. Jadi T sama dengan S per V. Itu jadi lebih mudah untuk memahami rumus matematisnya. Selanjutnya, contoh soal. Pak Budi mengendarai motornya dengan kelajuan 60 km per jam. Pak Budi menempuh jarak sejauh 45 km. Jam berapa Pak Budi sampai tujuan jika berangkat dari pukul 9.45? Nah, kita tuliskan diketahuinya dulu. V sama dengan 60 km per jam. Lalu S-nya sama dengan 45 km. Setelah itu yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan T, waktu. Kita jawab, rumus dari T tadi apa? T sama dengan S per V. Kita masukkan S-nya berapa? Jadi S-nya 45, T-nya 60. Jadi T sama dengan 45 per 60. Jadi T sama dengan 3 per 4 jam. Nah, satuan waktu tadi adalah menit. Maka dari itu kita ubah menjadi menit. Jadi
Jadi T sama dengan 45 menit. Jadi Pak Budi sampai tujuan pada pukul 9.45 ditambahkan waktunya tadi 45 menit. Jadi Pak Budi sampai tujuan pukul 10.30. Paham adik-adik? Nah, sekarang percepatan. Nah, percepatan sendiri merupakan perubahan kecepatan dalam satuan waktu. Rumus dari percepatan yaitu A sama dengan VT dikurangi V0 per T. A sendiri merupakan percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Sedangkan V0 adalah kecepatan mula-mula atau sering disebut dengan kecepatan awal dengan satuannya yaitu meter per sekon. Sedangkan VT adalah kecepatan akhir yaitu satuannya meter per sekon. Sedangkan T sendiri adalah waktu, satuannya sekon. Selanjutnya, contoh soal dari percepatan. Sebuah sepeda bergerak lurus beraturan dengan kecepatan awal 25 meter per sekon. Setelah 10 sekon, kecepatannya menjadi 45 meter per sekon. Hitunglah percepatan sepeda. Nah, kita tuliskan diketahuinya dulu. Jadi, V0 sama dengan 25 meter per sekon. Lalu, VT-nya sama dengan 45 meter per sekon. Lalu, T-nya 10 sekon. Ditanyakan percepatan atau A. Kita tulis rumus dari A tadi apa? Jadi A sama dengan VT dikurangi V0 per T. A sama dengan 45 dikurangi 25 per 10. Jadi A sama dengan 20 per 10. Jadi sama dengan A-nya 2 meter per sekon. Jadi percepatan yang dialami sepeda adalah 2 meter per sekon. Begitu adik-adik, sudah paham kan? Selanjutnya yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, gerak lurus beraturan yaitu gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Artinya, kecepatan benda dari awal hingga akhir pengamatan selalu tetap atau percepatannya 0. Jadi, V sama dengan konstan dan A-nya sama dengan 0. Nah, contoh gerak lurus beraturan yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu kereta api yang melintas di jalur rel yang lurus dan mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan konstan. Selanjutnya, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, GLBB sendiri yaitu gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan berubah terhadap waktu dan percepatannya tetap. Artinya, gerak ini mengalami perubahan kecepatan secara teratur sehingga menimbulkan percepatan yang tetap atau bisa ditulis V-nya berubah dan A-nya konstan. Nah, contoh dari gerak lurus berubah beraturan yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu pesawat lepas landas.
Oke adik-adik, itu tadi penjelasan tentang gerak lurus dari kakak. Sudah paham kan adik-adik tentang gerak lurus? Nah, tetap semangat belajar adik-adik. Sampai jumpa di video selanjutnya.